Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Gibran kembali mengikuti pembekalan di Hambalang. Di hari kedua pembekalan calon menteri dan calon wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran, sejumlah tokoh telah berdatangan ke Hambalang sejak Kamis pagi tadi. Berbeda dengan hari pertama yang dimulai pada pukul 8, pembekalan hari ini baru dimulai pada pukul 9 pagi. Sejumlah wakil menteri yang hadir mengakui tidak memiliki persiapan khusus untuk mengikuti pembekalan di hari kedua. Nggak ada persiapan, cuman diundang hari ini kita akan mendengarkan. Ya nanti kita bicara lagi. Pak, ini kan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Prabowo, ada acara nggak di dalam? Nanti terima. Mbak, hari ini apa aja nih Mbak materinya mau disampaikan? Nanti kita lihat aja ya. Jadi kita akan bertemu dengan semuanya. Mudah-mudahan nanti ada pembekalan dan insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua. Karena pembekalan ini penting banget supaya kita siap untuk menghadapi segala bentuk tantangan ke depannya. Mbak, ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Prabowo. Kira-kira di dalam nanti ada agenda khusus? Nanti kita lihat ya. Ada surprise berarti Mbak untuk Pak Prabowo? Kita lihat ya. Kalau surprise nggak boleh diomongin sekarang. Berarti nanti Pak Prabowo ngasih arahan juga Mbak? Kenapa? Insya Allah. Happy birthday Bapak Presiden Prabowo, kebanggaan kita. Semoga selalu sehat, bahagia, kuat dalam menjalankan amanat rakyat dan mendapat dukungan dari rakyat 5 tahun ke depan. Ada agenda khusus nggak di hari ulang tahun Pak Prabowo hari ini? Ya, mungkin Di dalam? nanti kita lihat ya. Kondisi apa Mbak? Kejutannya Pak? Ada kejutan? Nanti dilihat ada kejutan. Bapak, gimana Pak persiapannya Pak hari ini Pak? Ini kan briefing dulu ya. Pak, materi yang akan disampaikan seputar apa sih Pak? Salah satunya anti korupsi, benar nggak ya Pak? Saya belum tahu, tapi kalau materinya seperti yang kemarin, itu salah satu. Pak, ada arahan nggak Pak pakai dress code ini kan batik Pak, kalau kemarin kan putih. Kalau hari ini memang khusus disuruh batik Pak? Iyalah. Pak, tadi ditelepon jam berapa? Dari semalam. Semalam ya Pak? Pak Prabowo ulang tahun, apakah ada rencana surprise Pak di dalam? Kita belum tahu juga. Ada ucapan untuk Pak Prabowo? Ucapan buat Pak Prabowo Pak hari ini Pak? Ya tentu kita, karena nanti kalau ketemu saya akan menyampaikan langsung ucapannya sama beliau. Ini ulang tahun yang luar biasa buat beliau. Pas di usia ke-72 tahun beliau memimpin Republik Indonesia. Berarti tidak ada persiapan khusus ya Pak ya hari ini ya Pak ya? Tidak ada. Ya, saya tidak tahu. Dan untuk mengetahui jalannya hari kedua pembekalan calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan oleh Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Bogor, Jawa Barat, kita akan terhubung dengan Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Wahyu Santiko di sana. Selamat siang Teguh. Teguh, informasinya ada 59 calon wakil menteri yang hadir hari ini untuk pembekalan di hari kedua. Apakah semuanya sudah datang dan apakah ada nama baru begitu yang sebelumnya tidak datang ke Kertanegara sebelumnya? Ya Didi, selamat siang pemirsa BTV. Hari kedua pada pembekalan atau retret Hambalang ini memang disambut antusias oleh para calon menteri dan wakil menteri yang telah hadir pada hari pertama maupun hari kedua. Dan memang tadi juga kami rekan-rekan media dikejutkan oleh beberapa nama yang mungkin pada di pemanggilan Kertanegara pada hari pertama atau hari kedua itu tidak kami lihat. Namun tadi pada hari ini kami melihat nama lain yang tiba-tiba datang ke kediaman Prabowo di Hambalang atau Padepokan Garuda Yaksa. Tadi ada satu momen menarik di mana ada satu elf berisi Otto Hasibuan, kemudian juga tadi ada nama baru Niluh Puspa, ada juga Doni dan juga ada Bima Arya yang mereka berombongan dari Jakarta menggunakan minibus. Dalam satu minibus itu mereka berempat menuju ke kediaman Prabowo di Hambalang. Dan memang jika kita melihat bagaimana perjalanan dari hari kedua kegiatan ini, Didis, para calon menteri dan wakil menteri ini kompak mengenakan batik. Berbeda dengan hari pertama di mana para calon menteri dan wakil menteri ini menggunakan kemeja putih. Dan tadi juga saat ditanyai tentang persiapan apa saja yang dilakukan pada hari kedua ini, mereka tidak melakukan banyak persiapan karena pemanggilan ini bersifat hanya pembekalan saja sebelum mereka menjajaki kursi kabinet Prabowo Gibran. Dan tadi juga
sempat saya tanyakan apa saja yang dibawa untuk pembekalan di hari kedua ini. Mereka hanya membawa seperti alat tulis, kemudian juga obat-obatan pribadi. Itu terutama basic needs yang mereka butuhkan selama proses pembekalan ini. Tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu personal asisten yang kami tidak bisa sebutkan namanya. Ada salah satu calon menteri dan wakil menteri yang akan menginap rencananya di Hambalang ini. Jadi kemungkinan akan ada beberapa menteri dan calon menteri ini yang akan bermalam di Hambalang begitu, Dides. Dan memang jika kita melihat pada kegiatan hari kedua ini banyak sekali nama-nama yang memang kita sudah familiar karena pada Kertanegara hari ke-1 dan hari kedua ini mereka sudah datang dan mereka melaksanakan pembekalan. Dan jika kita melihat pembekalan di hari pertama itu memang membahas isu-isu strategi seperti geopolitik, kemudian juga isu-isu lainnya. Di hari kedua ini kalau saya lihat isu yang dibahas itu mengenai isu-isu yang mengarah ke digitalisasi seperti AI atau kecerdasan buatan, kemudian juga ada isu komunikasi, terus juga ada isu anti korupsi, di mana para nantinya calon menteri dan wakil menteri ini akan dibekali dengan isu-isu tersebut. Tadi juga jika para pemirsa BTV memantau bagaimana perkembangan di Hambalang hari kedua ini, banyak sekali para tamu yang datang, terutama nama salah satu Profesor Stella yang kemarin sempat namanya itu mencuat karena beliau dirinya merupakan profesor dan salah satu guru besar di salah satu universitas terkemuka di China. Dan sementara itu yang kami bisa laporkan dari Hambalang, Didis. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga laporannya. Teguh Hadi, selamat bertugas kembali.